إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معاشر المسلمين فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, satu-satunya Rabb kita, Rabb yang telah memberikan kita berbagai nikmat dan banyak nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam, iman dan nikmat ihsan. Tak lupa pula salawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita sunnah-sunnahnya, yang telah membawa kita kepada jalan di mana jalan itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah telah banyak memperkenalkan dirinya kepada kita, hamba-hambanya, baik melalui ayat-ayatnya, yaitu ayat-ayat kauniyah yang berupa ciptaan-ciptaannya maupun ayat-ayat di dalam kitab-kitabnya. Di dalam kitab Al-Quran sendiri Allah telah banyak memperkenalkan dirinya kepada kita. Salah satu nama Allah yang terindah dan nama Allah yang termulia di dalam Al-Quran adalah Ar-Rahim, Maha Penyayang. Allah menegaskan kepada kita bahwa Allah Maha Penyayang agar kita tahu bahwa Allah sayang dan sangat sayang kepada kita selaku hambanya. Dan kasih sayang dan rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan rahmat dan kasih sayang Allah lebih besar dan lebih luas daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Ada sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika tawanan perang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu tawanan perang itu adalah seorang wanita yang sedang mencari anaknya, dan anaknya itu adalah seorang bayi. Tak kala dia sudah mencari anaknya dan akhirnya ketemu, maka wanita itu memeluk anaknya dan juga menyusuinya. Dan Nabi SAW melihat kejadian tersebut, maka Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, apakah menurut kalian wanita ini yang sudah menemukan anaknya tersebut akan melemparkan anaknya ke dalam api? Maka tentu sahabat radhiyallahu anhu menjawab, demi Allah, tidak wahai Rasulullah. Mana mungkin seorang ibu melemparkan anaknya ke dalam api, sedangkan anak tersebut adalah buah hatinya, anak tersebut yang pernah dikandungnya. Maka Nabi SAW menjawab, sungguh kasih sayang Allah lebih besar daripada kasih sayang ibu ini terhadap anaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kasih sayang Allah begitu besar, apalagi
Jika kita hidup di dunia ini, sebagaimana kita tahu bahwa di dunia ini kasih sayang terbesar adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Apalagi perumpamaan yang ada di dalam hadis tersebut, seorang ibu melemparkan anaknya ke dalam api. Demi Allah, mana mungkin setega itu? Ibu kita misalnya melempar kita ke dalam api. Tidak mungkin. Begitu juga dengan Allah. Allah yang Al-Ghafur dan Ar-Rahim, Ar-Rahman tidak mungkin tidak sayang kepada hambanya. Kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Para malaikat mengakui rahmat dan kasih sayang Allah seraya berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Quran surah Ghafir ayat 7. Allah menggandengkan antara rahmat dan ilmunya. Begitu luas rahmat Allah dan begitu juga sangat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan yang indah ini kita tidak akan membahas tentang orang-orang beriman yang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, karena mereka memang telah mengerjakan sebab-sebab yang mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tetapi kita akan membahas dan berbicara tentang orang-orang yang mendatangkan murka Allah, orang-orang yang membangkang perintah Allah, orang-orang yang menerjang larangan-larangan Allah sehingga Allah murka kepada mereka. Ada banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan dan nikmat rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi pada kesempatan ini kita akan membahas hanya 3. Yang pertama, di antara rahmat Allah adalah Allah menutup aib-aib setiap kita, setiap hambanya. Di antara nama Allah yang termulia adalah As-Sitir, yang maha menutupi. Artinya adalah Allah menutup aib-aib dan dosa-dosa kita. Jika kita seharusnya bersyukur Allah menutup dosa-dosa kita. Jikalau satu dosa atau satu aib aja terbuka, maka tidak akan ada mungkin yang ingin dekat duduk dengan kita. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Wasi' rahimahullah, "Law kana lid-dunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada baunya, maka tidak akan ada orang yang duduk dekat denganku. Oleh sebab itu bersyukurlah kita kepada Allah karena Allah telah menutupi aib-aib kita. Jikalau kita dimuliakan orang lain, jikalau kita dibanggakan oleh orang lain, disegani orang lain, itu bukan semata-mata bukan karena amal ibadah dan kebajikan kita. Itu karena Allah menutupi aib-aib dan dosa-dosa kita. Yang kedua, Allah tidak segera menimpakan azab kepada kita tak kala kita sedang bermaksiat kepadanya. Allah berfirman, "Law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab, bal lahum maw'idun la yajiduni min dunihi mau'ila." Dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat, dan Dia tidak menimpakan azab kepada mereka karena perbuatan mereka. Jikalau karena perbuatan mereka itu Dia akan menimpakan azab kepada mereka, maka ada waktu tertentu untuk mereka mendapatkan azab. Dan jika waktu itu telah datang, maka mereka sama sekali tidak dapat berlindung darinya. Quran surah Al-Kahfi ayat 56, ayat 58. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Poin yang ketiga adalah Allah saking besarnya rahmat dan cinta Allah kepada kita, setiap dosa-dosa kita, setiap musibah-musibah yang kita dapati itu berguna untuk penggugur dosa kita semua. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasab wala hammin wala khuznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah." Yang artinya tidak ada sesuatu pun musibah yang menimpa seorang muslim
baik itu berupa keletihan, sakit, kegelisahan maupun gangguan orang lain, sedangkan dia akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Begitulah cinta dan rahmat Allah kepada kita. Oleh sebab itu, sepatutnya kita sebagai hambanya selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mempunyai rahmat dan kasih sayang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sebagian kita menyangka bahwa ketika kita telah terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kubangan kemaksiatan, kita tidak akan bisa kembali menggapai keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua salah, karena ini adalah perbuatan yang berburuk sangka kepada Allah yang Maha mempunyai rahmat dan kasih sayang. Jika ada seorang anak yang bandel, yang selalu membuat marah orang tuanya, terutama ibunya, yang selalu membuat ibunya menangis, hingga akhirnya sang anak tersebut pergi dari rumah. Kira-kira bagaimana hati sang ibu? Tentu sebagai ibu, ibunya akan bersedih melihat anaknya pergi, melihat anaknya tidak ada di rumah, karena mungkin habis dimarahi atau dinasihati. Setelah berhari-hari tidak pulang, hati sang ibu menyesal. Kenapa dia memarahi anaknya tersebut? Kemudian setelah berminggu-minggu, akhirnya sang anak kembali. Mungkin karena dia sudah merasa menyesal telah berbuat salah kepada ibunya. Dan bagaimana kira-kira hati sang ibu? Jelas, sang ibu tersebut masih menganggap anaknya. Bagaimanapun marahnya sang ibu, itu adalah buah hatinya yang pernah dikandungnya. Tidak mungkin seorang ibu mencampakkan anaknya begitu saja, yang selama 9 bulan mengandungnya, menyusuinya dan merawatnya. Tidak mungkin seorang ibu mengabaikan anaknya begitu saja. Begitu juga dengan Allah yang Maha mempunyai rahmat, Allah yang Maha mempunyai kasih sayang. Jika seorang hamba yang telah melakukan dosa besar, yang telah melakukan dosa-dosa yang lain, kembali kepada Allah, maka Allah akan menerimanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana di dalam hadis qudsi yang dirawikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, Allah berfirman, Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di siang dan malam hari, sedangkan aku mengampuni kalian, maka mohon ampunlah kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Jika kita seorang hamba, patutlah kita selalu menaruh harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu Allah cinta kepada kita, maka seharusnya kita mengejar kecintaan tersebut hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menaruh harapan kepada yang lain. Hanya kepada Allah lah kita menaruh harapan.
karena Allah sangat cinta kepada hamba-hambanya yang ingin kembali kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-takwil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur al-ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya' wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.